Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, khususnya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang baru pertama kali hadir. Jemaat Tuhan, hari ini Minggu tanggal 10 April 2022, kita memasuki Minggu Palma. Pada hari ini, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Horas Sihaan dengan tema khotbah ketika ia harus menanggung derita. Pada hari Minggu Palma, kita menyertai Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Dengan palma di tangan, kita menyongsong Yesus Kristus Sang Raja. Kita berseru bersama para murid, "Terpujilah Raja yang datang atas nama Tuhan, damai di surga, kemuliaan bagi yang maha tinggi." Yesus Sang Raja datang untuk membawa damai, damai yang dari Allah. Kita semua mengharapkan kedamaian. Banyak orang mengira bahwa perdamaian itu harus ditegakkan melalui jalan peperangan. Dengan memiliki kekuatan militer dan perlengkapan perang, mereka yakin bahwa kelompok musuh akan takut dan akhirnya mau diajak berdamai. Damai semacam ini sangat rentan dan rapuh, mudah hilang. Kita pun sering mengira bahwa hidup kita akan damai kalau kita memiliki kekuatan, prestasi, kebanggaan, kekayaan, dan jabatan yang tinggi. Orang mencita-citakan agar bisa hidup berkecukupan. Terpandang di masyarakat, tabungan yang banyak di bank, anak dan cucu yang jadi orang semua. Tetapi semua itu tidak memberikan kedamaian yang sejati. Kedamaian sejati hanya mengalir dari Tuhan. Ia tidak menawarkan kedamaian melalui kekuasaan, kemenangan, kekayaan, maupun kekuatan militer. Yesus yang menderita sengsara, merendahkan diri, bahkan hingga wafat di kayu salib. Yesus Sang Raja menawarkan kedamaian yang sejati melalui peristiwa penderitaan dan wafatnya. Orang-orang begitu membenci dan kasar kepada Yesus. Sebaliknya, Yesus begitu tenang dan terus saja menatap Bapa di surga dengan selalu mendoakan mereka yang menganiayanya. Kedamaian yang mengalir dari pengampunan, belas kasih, doa, dan penerimaan yang tanpa syarat kepada setiap orang. Yesus Sang Raja damai dan sederhana itu tidak mencari kemegahan, tidak mencari pujian, tidak mencari muka, tidak mencari pangkat dan popularitas diri. Karena ia tahu, semuanya itu percuma, tidak ada artinya, semu dan bahkan tidak penting. Bagi Yesus adalah melakukan kehendak Bapanya, taat dan setia. Saat ini, kita pun diajak untuk merelakan diri, merelakan hati dan hidup kita, juga keluarga dan komunitas kita, untuk dipakai Tuhan membawa damai-Nya. Tuhan memerlukan yang setia, taat, teguh,
tidak takut, tidak lari dari Dia dan dari iman kepercayaan kepadanya, dan terus membiarkan diri untuk Sang Raja Damai masuk ke dalam hati, hidup, keluarga, dan komunitas kita. Juga ketika kita harus mengalami penderitaan dan penolakan. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang teramat sangat baik, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah bersama, memuji, menyembah bersama-sama. Meskipun hanya melalui ibadah online, kami yakin Engkau pun hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Ampuni segala salah dan dosa kami, dan ajarlah kami untuk selalu melakukan perintah-perintah-Mu. Urapi dan berkati Bapak Pendeta Horasiaan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bersama dengan seluruh pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini. Berkatilah ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Gribers, selamat beribadah di hari Minggu ini. Dan kita mau angkat pujian bahwa Allah kita sumber kekuatan kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari Filipi 3, ayatnya yang ke-17 sampai 21. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepada kamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka.
Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, di mana kita akan merenungkan bagaimana Tuhan Yesus rela berkorban untuk kita di kayu salib. Haleluya. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Dan mahkota kelak milikku. Shalom Bapak Ibu terkasih, kita sudah bernyanyi bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita
Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah memberikan kami hari yang indah, sehingga kami bisa berkumpul lewat Zoom, ya Tuhan. Tuhan yang memberkati pemberitaan firman Tuhan sampai dengan selesainya lewat tuntunan Roh Kudus, sehingga kami bisa tenang dan fokus selama pemberitaan firman Tuhan. Dan kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, minggu yang lalu adalah minggu terakhir di mana gereja kita selama 9 minggu membahas mengenai buah roh. Dan minggu yang lalu hambanya Pendeta Yesua Jab menyampaikan tentang penguasaan diri. Dan meskipun pemberitaan firman itu selesai khususnya mengenai buah roh, tentunya kita semua berharap pemberitaan firman bisa selesai, tapi harapan kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita tidak bisa berhenti untuk menghasilkan buah. Betul ya? Dan memang tidak gampang. Tapi Roh Kudus yang akan menuntun kita sehingga kita bisa melewati berbagai proses demi proses dan yang akhirnya kita bisa menghasilkan buah. Dan sekaligus minggu yang lalu juga kita masuk di dalam minggu Prapaskah yang kelima atau minggu Prapaskah yang terakhir, dan minggu ini kita memasuki minggu yang baru, yaitu Minggu Palem atau Minggu Palma. Minggu ini mengingatkan kita, Minggu Palma ini mengingatkan kita bagaimana Yesus waktu memasuki kota Yerusalem, ada begitu banyak orang menyambut dia, membentangkan pakaian, membentangkan daun-daun palem di pinggir jalan di mana Yesus lewat, dan mereka berteriak, Hosana, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Orang-orang bersorak-sorak. Tapi Minggu Palma tidak hanya bercerita bagaimana Yesus dieluk-elukkan, bagaimana Yesus dipuji, bagaimana Yesus ditinggikan, bagaimana nama Yesus dimuliakan. Tapi Minggu Palma juga bercerita bagaimana penderitaan Kristus yang begitu berat, sengsara yang ia alami, sehingga Minggu Palma ini juga disebut sebagai Minggu Sengsara. Tradisi gereja pada zaman dahulu selalu membacakan kisah-kisah mengenai penderitaan Kristus. Ayat-ayat mengenai bagaimana Kristus mengalami sengsara yang begitu berat, itu berulang-ulang dibacakan, berulang-ulang dibacakan. Maksud dari pembacaan firman Tuhan mengenai penderitaan Yesus yang berulang-ulang dibacakan itu bukan sekedar untuk mengingatkan jemaat, hai jemaat, dengar, ini loh penderitaan Kristus, berat, dia mati untuk kita. Oleh sebab itu, mari kita hidup meneladani Kristus, mari kita hidup benar. Pemberitaan firman Tuhan yang berulang-ulang disampaikan oleh pemimpin gereja itu tidak hanya untuk sekedar memberitakan, tapi untuk memberitahukan kepada halayak ramai, kepada umat, bahwa kemuliaan Kristus itu bukan pada saat ia dieluk-elukkan, tapi justru kemuliaan Kristus itu ada pada saat ia mengalami derita demi derita. Khususnya puncak penderitaan Kristus itu ia alami saat ia ada di Golgota. Hari ini, minggu ini, tema kita adalah ketika Yesus harus menanggung derita. Mari kita buka Alkitab kita. Saya ambil dari 2 ayat, yaitu Matius pasal 27, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31, kemudian Filipi 2, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya lebih dulu membaca,
Matius pasal yang ke-27, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Judulnya Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Bacaan yang kedua, saya ambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, inilah pembacaan firman Tuhan buat kita pada hari ini, Minggu 10 April 2022. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita yang sudah membaca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pastikan jemaat Gribers jadi jemaat yang berbahagia ketika membaca dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu terkasih, seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa dulu tradisi gereja pada waktu menjelang Jumat Agung atau pada masa Minggu Palma, gereja-gereja selalu membacakan kisah-kisah akan penderitaan Kristus. Dan puncak dari penderitaan Kristus itu selama ia ada di dunia adalah ketika Yesus menyerahkan dirinya di Bukit Golgota. Tapi berbicara mengenai penderitaan Kristus, sebenarnya penderitaan itu tidak dimulai ketika Yesus ada di Taman Getsemani, berdoa bersama murid-muridnya, kemudian saking beratnya beban yang ia tanggung, sampai-sampai Alkitab mencatat Yesus berkeringat, dan keringatnya itu seperti peluh atau seperti titik-titik darah. Saking beratnya beban yang ia terima. Lalu kemudian Yesus ditangkap, kemudian diadili tanpa bukti dan saksi, kemudian Yesus disesah, Yesus disiksa, dan kemudian Yesus disalibkan. Penderitaan Kristus tidak dimulai pada saat itu. Walaupun apa yang Yesus alami itu bukan penderitaan yang gampang, bukan penderitaan yang ringan. Saya baca sekali lagi, sekaligus untuk mengingatkan kita bagaimana beratnya penderitaan Kristus. Saya baca nats yang sudah kita baca tadi itu, Matius pasal yang ke-27, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Kita nggak tahu maksudnya apa, padahal ini gedung pengadilan. Yesus bukanlah seorang kriminal yang harus dijaga,
Yesus bukanlah seorang penjahat yang ditakuti oleh banyak orang. Bukan. Dari sini sudah kelihatan bagaimana pressure atau tekanan yang Yesus rasakan. Ia harus dikelilingi oleh pasukan. Kemudian para pasukan itu menenggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Tentu ini ledekan. Karena jubah ungu itu biasa dikenakan atau dipakai oleh para pembesar, atau oleh para raja-raja, atau oleh para orang kaya. Setelah jubah ungu dikenakan, kemudian para murid menganyam sebuah mahkota duri. Yang biasanya raja memakai mahkota yang terbuat dari bahan yang mahal, dari berlian, dari emas. Tapi Yesus dikenakan mahkota duri dan mengenakan di kepalanya. Kalau film yang kita tonton, para serdadu tidak hanya sekedar meletakkan itu, tapi menekan mahkota itu sehingga terlihat keluar darah dari kulit kepala Yesus. Setelah mereka mengenakan mahkota duri di kepala Kristus, lalu Yesus diberikan sebatang buluh di tangan kanan. Artinya ini adalah seperti tongkat kepemimpinan. Lengkap sudah, ada mahkota dan ada tongkat. Lalu para murid berlutut di hadapan Yesus. Berlutut bukan untuk menyembah Yesus, tapi berlutut untuk mengolok-olok Yesus dengan berkata, "Salam, hai Raja Yahudi." Cukup di situ penderitaan Yesus? Tidak. Setelah mereka mengenakan mahkota duri dan memberikan bulu sebagai tongkat, Alkitab mencatat mereka meludahinya. Kemudian mengambil bulu itu bukan mengambil yang lembut, tapi mengambil paksa. Dan kemudian mereka memukulkan tongkat itu ke kepala Yesus. Bisa kita bayangkan apa yang Yesus rasakan, apa yang Yesus alami saat itu. Kepala sudah berdarah, ia diejek dengan mengenakan pakaian ungu. Kemudian diberikan tongkat, diludahin, lalu dengan paksa mereka mengambil tongkat itu dan memukulkannya ke kepala Yesus. Dan meledeknya, ini dia Raja orang Yahudi. Lalu jubah ungu itu kembali mereka buka dan mengenakan pakaian yang tentunya sudah lusuh. Karena penuh dengan keringat, penuh dengan darah. Lalu mereka membawa Yesus keluar dari gedung pengadilan. Alkitab mencatat, Yesus dibawa ke gedung pengadilan. Sebenarnya bukan untuk diadili, karena dari rentetan bacaan kita itu hanya sekedar mengatakan, ini hanya menyampaikan ini loh, berita mengenai penyiksaan Kristus. Tapi berbicara mengenai derita Kristus, itu ternyata tidak dimulai, seperti yang saya katakan tadi itu, tidak dimulai pada saat Yesus ada di Taman Getsemani, kemudian ia ditangkap sampai ia disalibkan. Tidak. Ternyata penderitaan Kristus itu sudah dimulai sejak Yesus belum lahir. Kenapa saya katakan bahwa penderitaan Kristus itu sudah ia alami bahkan sebelum Yesus lahir? Kita bisa ingat, kita bisa lihat bagaimana ketika Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem, lalu mereka mencari rumah untuk penginapan, tetapi karena pada saat itu diadakan sensus pertama, lalu kota penuh dengan orang-orang penduduk asli untuk mereka mengadakan sensus, maka tidak ada tempat untuk Maria dan Yusuf untuk menginap. Betapa beratnya penderitaan Maria di tengah-tengah hamil tua. Mereka harus mengetuk pintu demi pintu untuk mereka menginap. Nah, Maria pada saat itu sudah hamil tua, tetapi tidak ada tempat. Bisa kita bayangkan bayi Yesus yang harusnya sudah istirahat bersama dengan ibunya, tapi mereka masih ada di luar sana. Kemudian pintu yang terbuka untuk mereka menginap hanyalah sebuah kandang. Bisa kita bayangkan, Yesus yang adalah Raja, meninggalkan kemuliaan surga, kemudian ia lahir di tempat yang indah, kandang domba. Penderitaan Kristus ternyata sudah dimulai, bahkan sebelum ia lahir. Kita melihat bagaimana manusia Yesus, ia mengalami sakit, ia mengalami
capek, ia mengalami lapar, ia mengalami haus. Dan apa yang dikatakan oleh bacaan kita tadi tepat sekali. Seperti yang dikatakan oleh Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Saya bacakan buat kita, Bapak Ibu. Hendaklah kamu, Filipi 2, 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus tidak menganggap kesetaraan waktu ia ada di bumi ini. Itu berarti bahwa Allah dan Yesus adalah setara. Ada begitu banyak ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu di bawah Allah. Kodratnya, derajatnya di bawah Allah. Tapi Alkitab ini meyakinkan kita bahwa Yesus dan Allah adalah setara. Tetapi ketika Yesus ada di bumi ini, ada di dunia ini, ia tidak menganggap bahwa ia juga adalah Allah. Dan ia tidak mempertahankan kodrat itu. Ia tidak mempertahankan derajat itu. Artinya apa? Bahwa Yesus adalah pure manusia 100%. Dan ayat 7 berkata demikian. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Artinya apa? Yesus membuat dirinya tidak berarti apa-apa. Ada banyak sekarang orang menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya kuat, mungkin karena ia belajar bela diri, lalu sedikit-sedikit ingin berantem, menganggap dirinya hebat dan kuat, menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, yang lain tidak ada apa-apanya, tapi saya sudah. Tapi Yesus itu, yang adalah Tuhan, menganggap dirinya tidak ada apa-apa, mengosongkan dirinya. Artinya apa? Menerima keterbatasan fisik. Dan Alkitab mencatat, ia mengambil rupa seorang hamba. Bapak Ibu, kita tahu hamba itu hanya melaksanakan apa yang Tuannya katakan. Tuannya katakan lakukan ini walaupun bertentangan dengan isi hatinya. Tapi seorang hamba harus melakukan itu. Itu artinya apa? Artinya bahwa Yesus rela menjadi orang yang harus diperlakukan sebagaimana yang Bapaknya inginkan. Saya baca buat kita untuk menguatkan apa yang Alkitab maksudkan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7. Saya baca Markus pasal yang ke-10 ayat yang 42 sampai dengan ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ini dia ayat 45. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kata mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba itu sudah jelas Yesus kenakan. Apalagi yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7. Saya baca dari awal. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus itu pure manusia. Ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi benarlah Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa penderitaan Kristus itu tidak dimulai sejak Yesus ada di Taman Getsemani, ia ditangkap, ia dianiaya, kemudian ia disalibkan. Tidak. Tetapi penderitaan Kristus itu sudah ia alami sejak ia justru masih dalam kandungan, ia lahir, kemudian ia harus mengungsi dalam keadaan masih bayi, kurang dari 2 tahun, karena Herodes memerintahkan untuk membunuh setiap anak di bawah 2 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, Saudaraku. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita sekarang,
Kenapa sih Yesus harus mau menderita? Bukankah Allah yang Maha Kuasa itu bisa membuat Adam yang sudah berdosa itu dan keturunannya bisa membuat hidup yang kekal? Pasti bisa. Atau bukankah Allah bisa mencabut hukum yang ia katakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 bahwa siapa yang memakan buah itu pasti akan mati? Bisa. Pasti bisa. Tapi Tuhan tidak berkompromi atas semuanya itu. Ia mengatakan hukum dan ia harus menjalankan itu. Disitulah letaknya akan keadilan Tuhan. Dan ia tidak mungkin melanggar hukum yang ia buat. Nah, pertanyaan sekali lagi, tapi mengapa Yesus harus mau menderita bagi kita? Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Adam memakan buah yang Tuhan katakan, jangan makan, nanti kamu akan mati. Sebenarnya secara fisik Adam dan Hawa tidak mati. Tetapi maksud dari mati pada saat itu adalah putusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sekali lagi, yang dimaksudkan dengan mati pada saat itu adalah putusnya hubungan antara Tuhan dengan manusia. Alkitab katakan bahwa Tuhan itu kudus. Dan Tuhan tidak mungkin bisa bersekutu dengan sesuatu yang tidak kudus. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan kepada manusia, sehingga ia sudah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya, supaya setiap believers yang percaya kepada Tuhan, supaya setiap orang yang menyaksikan acara ini tidak mengalami binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Maka tidak selamanya manusia itu ada di dalam ketidakpengharapan. Justru manusia itu Tuhan berikan pengharapan ketika kehadiran Yesus. Kenapa harus melalui Yesus? Oh, itu jelas bahwa hubungan yang rusak itu hanya bisa dipulihkan oleh Kristus. Kita lihat manusia berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka berusaha dengan caranya sendiri, tapi caranya selalu kan mereka membangun menara Babel dengan maksud untuk mencapai surga. Tapi itu gagal. Bahkan manusia banyak menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Bukankah ini justru memperburuk citra manusia yang sudah buruk di hadapan Tuhan? Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, Yesus mau menderita kepada kita karena usaha manusia tidak akan pernah membuahkan hasil. Kemudian kenapa Yesus mau menderita untuk kita? Poin kedua, Alkitab mencatat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang keempat berkata demikian. Sebab tidak mungkin darah binatang bisa menghapus dosa manusia. Dan Ibrani pasal 9 ayat 22 berkata begini. Sebab tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Mungkinkah darah manusia bisa mengampuni? Tidak mungkin. Apalagi darah binatang yang derajatnya di bawah manusia. Maka oleh sebab itulah Kristus mau menderita untuk kita. Karena hanya darahnya lah, dengan darahnya lah, kita bisa dibenarkan dan didamaikan dengan Bapa di surga. Lalu kemudian, kenapa Kristus harus mau menderita untuk kita? Bapak Ibu, mari kita baca Roma pasal yang ke-5 ayat 12 dan ayat yang ke-19. Roma 5 ayat 12 dan ayat yang ke-19. Saya bacakan buat Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Artinya apa? Roma 15 ayat 2 berkata begini, oleh dosa satu orang, maka semua orang telah menjadi dosa. Dapat dimengerti? Tetapi ayat 19 berkata demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, maksudnya oleh ketidaktaatan Adam tadi itu telah membuat manusia menjadi berdosa. Demikian pula
oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Artinya begini, oleh satu orang, Adam, yang berdosa, maka semua manusia menjadi berdosa. Tetapi Adam yang baru, yaitu Kristus, oleh ketaatan satu orang, maka semua manusia yang berdosa tadi itu menjadi dibenarkan. Alkitab berkata, Yesus datang, dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin ini menjadi kaya. Ia datang sebagai makhluk yang kudus. Ia datang sebagai makhluk yang suci. Tapi oleh dosa kita, maka kita membuatnya menjadi berdosa. Harusnya kitalah yang naik di kayu salib untuk menanggung semua perbuatan kita. Tetapi Alkitab mencatat di dalam 2 Korintus, pasal yang kelima, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-21, berkata begini. Saya bacakan kepada kita. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 19 berkata begini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, poin ketiga, kenapa Kristus mau menderita untuk kita adalah karena hanya dialah yang bisa menebus kita. Bayangkan Bapak Ibu, dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa. Dan oleh karena pembenaran Kristus itulah kita bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi bisa kita bayangkan seorang yang tidak bersalah dibuat menjadi bersalah. Inilah penderitaan Kristus yang begitu berat. Ia menanggung dosa yang tidak ia lakukan. Sehingga ketika ia ada di kayu salib, saking beratnya penderitaan itu, ia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Allah itu kudus. Untuk sesaat Allah meninggalkan Kristus. Karena Yesus telah kita buat menjadi berdosa. Jadi, Bapak Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan mengenai penderitaan Kristus itu setiap tahun diberitakan. Sebaiknya kita tidak bosan. Tapi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa penderitaan Kristus itu, ia mau terima itu. Bukan supaya ia pamer, ini loh aku yang berkuasa. Tapi itu semata-mata ia lakukan karena begitu besarnya kasihnya kepada kita. Karena begitu besarnya cintanya kepada kita. Kalau bukan karena Kristus, kita tidak bisa diperdamaikan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak diperdamaikan dengan Bapa, setiap kali kita ingin mengaku setiap dosa kita harus mempersembahkan binatang. 2 ekor, satu sebagai korban bakaran, satu sebagai korban penghapus dosa. Makanya Tuhan tahu kelemahan kita. Kita tidak mungkin bisa sanggup untuk hidup di bawah Taurat yang mengatakan bahwa untuk dosa, kita harus mempersembahkan 2 ekor binatang. Kalau kita hidup di dalam menengah ke bawah atau dalam kemiskinan, kita harus mempersembahkan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Tapi kalau hidup kita menengah ke atas, kita harus mempersembahkan 2 ekor kambing atau domba. Kita bisa bayangkan seberapa mahal kambing atau domba yang harus kita persembahkan setiap hari. Tapi Tuhan tahu kemampuan kita sejauh apa. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita renungkan betapa besarnya kasih Kristus kepada kita. Seperti ada pujian yang mengatakan, sungguh besar pengorbanan Tuhan. Nampaknya apa yang kita lakukan itu tentu tidak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan, membalas pengorbanan Tuhan. Jadi, mari Bapak Ibu, Saudara terkasih, sebagai kesimpulan untuk firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari. Yang pertama, bahwa penderitaan Yesus adalah sebagai bukti bahwa cintanya, kasihnya kepada kita begitu sempurna. Maka dari itu,
Mari kita meneladani kasih yang begitu sempurna itu, supaya hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau kita sudah menerima kasih Kristus itu, maka kasih yang ada pada kita, mari kita bagikan kepada orang lain. Kesimpulan yang kedua, penderitaan Kristus adalah sebagai jalan pendamaian antara kita dengan Tuhan. Sehingga lewat penderitaannya, hubungan kita dengan Tuhan tidak terbatas. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih. Firman Tuhan ini yang kembali mengingatkan kita akan begitu menderitanya Kristus di kayu salib. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi ayat pertama dan Filipi pasal pertama ayat yang ke-29, saya bacakan buat kita. Filipi pertama ayat 29 berkata demikian, sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita bagi. Artinya kita menderita bagi Kristus. Arti menderita bagi Kristus ini adalah sejak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, makanya kita harus bisa memelihara iman percaya kita kepada Kristus. Yang tadinya sebelum kita percaya kepada Kristus, kita hidup seenak. Begitu orang berbuat salah kepada kita, apa yang mereka buat justru lebih parah daripada apa yang kita buat. Tapi setelah kita menerima Kristus, sumbu kita udah nggak pendek lagi, tapi sumbu kita udah panjang. Memang tidak gampang untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi justru Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Inilah value kekristenan kita. Sejak kita percaya kepada Tuhan. Menderita, ya menderita. Tapi justru ini adalah karunia yang Tuhan berikan. Kalau dulu sebelum jadi serius kita kepada Tuhan, sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita mungkin bangun seenaknya, habis itu bangun mandi langsung kerja. Tapi tidak. Tapi kita bersyukur dulu kepada Tuhan. Tidak enak. Harus bangun pagi, bersyukur kepada Tuhan, tidak enak. Itulah derita yang kita alami. Tapi saya percaya, oleh kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kita mampu untuk melakukan semua itu. Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kita alami tentu tidak melebihi kemampuan. Jadi mari Bapak Ibu terkasih, kita merenungkan senantiasa akan karya Kristus di kayu salib yang tiada taranya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami kembali diingatkan bagaimana sengsaranya Engkau ya Tuhan. Bagaimana menderitanya Engkau saat ditangkap tanpa bukti dan saksi. Kemudian dianiaya, tubuh-Mu hancur dan tidak tahu. Tapi justru disitulah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kau menanggung begitu banyak dosa kami, dosa umat. Ketika darah-Mu tercurah di kayu salib, hidup kami dipulihkan. Tirai bait suci terbelah dari atas ke bawah. Itu artinya tidak ada batas lagi antara kami. Oh, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami, Allah yang besar, Allah kami yang penuh kasih, Allah yang sudah memberikan hidupnya kepada kami, supaya kami yang miskin ini menjadi kaya. Engkau yang kaya rela jadi miskin, supaya kami beroleh hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Dan saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa berkati pemerintahan kami ya Tuhan. Pemerintahan pusat, presiden, wakil presiden, dan para jajarannya. Begitu pula dengan pemerintahan daerah, gubernur, sampai dengan RW/RT di setiap lingkungan kami. Antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dapat bekerja dengan baik. Khususnya di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Ada begitu banyak tugas
yang harus mereka selesaikan dengan baik demi kemaslahatan masyarakat banyak ya Tuhan. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kami menjadi negara yang adil dan makmur. Memang tidak gampang ya Tuhan. Oleh sebab itu, berikan kesatuan hati kepada pemerintah kami ini, walaupun berbeda partai, berbeda golongan, tapi tujuan mereka satu, untuk membawa perahu yang besar ini, Indonesia ini, menjadi negara yang adil dan makmur. Tuhan berkati di dalam memulihkan perekonomian, bahkan di dalam keamanannya juga ya Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak ingin bangsa kami aman, bangsa kami nyaman tuh. Maka kami berdoa, pakai aparat keamanan kami, pakai polisi, TNI darat, laut, dan udara. Dengan kemampuan yang daripada Tuhan, mereka bisa menjaga negeri kami ini dari setiap orang-orang yang berniat jahat. Kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam dunia pendidikan yang terkena imbas karena pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah anak-anak dapat belajar dengan baik, dapat belajar dengan sungguh-sungguh, meskipun secara daring, dan berkati setiap guru-guru yang mengajar mereka. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja. Masih banyak gereja yang melakukan ibadah secara online. Bahkan ada begitu banyak jemaat yang lebih nyaman saat ini ibadah secara online. Maka kami berdoa dimanapun mereka melakukan ibadah. Jemaat pun tetap setia, tetap serius, tetap khusyuk untuk melakukan ibadah. Dan berkati setiap hamba-hamba Tuhan agar tetap giat dan tekun di dalam pelayanan, meskipun masih dilakukan secara online. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Rasul Indonesia Jemaat Berkat. Kami berdoa Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan yang ada. Berkati Gembala Sidang Pendeta Rinaldo Panggabean, berkati Wakil Gembala, hamba dan Pendeta Yesua Jab, bahkan seluruh majelis, penatua dan diaken, bahkan para pengurus. Tuhan memberkati setiap kami, memberikan kami kesatuan hati untuk membawa gereja kami ini, melayani gereja kami ini dengan baik, memberikan yang terbaik kepada setiap jemaat gembalaan kami, ya Tuhan. Sekali lagi, berikan kepada kami kesatuan hati. Tuhan juga memberkati akan renovasi gereja kami yang sedang berlangsung sekarang. Kami butuh banyak biaya ya Tuhan. Tuhanlah yang mencukupkan lewat kemurahan hati. Kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Jamahlah tangan-Mu ya Tuhan, sehingga fisik mereka yang lemah dikuatkan. Setiap bagian tubuh mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bersyukur atas jemaat-Mu yang minggu ini. Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Kami berdoa untuk Bapak Ongki Kairupa, untuk Ibu Lavinia Hanamaki, untuk Ibu Monica Chong, untuk Bapak Richard Sabandar, untuk adik kami Fani, dan untuk anak kami Hosana CHA. Tuhan memberkati mereka di dalam usia yang baru. Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Dan biarlah di dalam usia yang baru, mereka semakin melekat kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, penuhi sukacita mereka dengan berkat Tuhan yang melimpah. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang sudah mendengarkan, ikut terlibat dalam ibadah ini. Tuhan yang memberkati mereka. Apapun yang mereka rindukan, yang mereka harapkan, yang mereka gumulkan. Tuhan yang lebih tahu. Tuhan menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang bersedih, dan memberikan kepada mereka pengharapan agar mereka tidak berputus asa. Inilah seluruh doa kami, inilah seluruh permohonan kami dan ucapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan pernyataan kasih dan syukur kita secara pribadi kepada Tuhan melalui persembahan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 4. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sins and our guilt. Yonder on Calvary's Mount outpoured, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide, whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestow on all who believe, all who are longing to see His face. Will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse away. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Grace that is greater than all our sin. Grace that is greater than all our sin. Bapak Ibu, tibalah kita di akhir ibadah kita, sekedar mengingatkan firman Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, itu semata-mata karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan.
Mari kita bagikan kasih yang begitu besar dengan menganggap bahwa sesama kita juga sama berharga dengan kita. Selamat berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir, atas nama Gembala Sidang, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang ikut dalam ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih juga atas persembahan yang sudah diberikan. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu yang senantiasa bermurah hati untuk memberkati gereja kita. Mari bangkit berdiri, arahkan hatimu, angkat kedua belah tangan, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.